Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah melimpah atas hidupmu. Saudaraku, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam embun pagi saat ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu, sehingga kami sekalian dapat bersama-sama untuk menyiapkan diri merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau yang akan menolong kami sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kebenaran pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius 10 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan katakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebenaran ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa saudara dan saya sebagai para pengikut Kristus, para murid-murid Yesus, memiliki satu tugas tanggung jawab bersama, yaitu saudara dan saya diutus untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebenaran ini kita melihat bahwa saudara dan saya yang diutus untuk menyampaikan kebenaran Injil itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Apa maksudnya kata domba di tengah-tengah serigala? Gambaran domba yang dikelilingi oleh serigala menunjukkan bahwa kita berada dalam ancaman kekerasan. Oleh karena itu kita harus siap untuk menghadapinya. Jadi saudara, pekabaran Injil, menyampaikan kabar baik kepada setiap orang, merupakan sesuatu yang kita harus lakukan. Tetapi kita harus mengetahui dan mengerti bahwa ketika kita mengabarkan Injil kebenaran ini, kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Mengapa? Sebab kuasa kegelapan tidak akan membiarkan Injil kebenaran itu diberitakan dengan leluasa. Sebab mereka menginginkan seluruh manusia takluk di bawah kekuasaannya. Mereka meninggalkan Tuhan. Oleh karena itulah mereka menghalang-halangi setiap pemberita Injil dengan berbagai siasat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya diingatkan supaya ketika memberitakan Injil, kita hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, kecerdikan ular sebagaimana yang kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 1, kita melihat bagaimana ular ini memang binatang yang cerdik dari segala binatang yang lainnya. Dan inilah juga yang digunakan di dalam kebenaran untuk menggambarkan tentang iblis, bagaimana ia telah membuat berbagai tipu daya, strategi yang membuat akhirnya Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus cerdik seperti ular. Tetapi di sisi yang lain, kita juga harus tulus seperti merpati. Merpati menggambarkan sebuah simbol kemurnian, menggambarkan sebuah simbol integritas, menggambarkan sebuah simbol yakni pendamai. Saudara dan saya, ketika memberitakan Injil,
Saudara dan saya harus membawa kedamaian. Saudara harus memiliki integritas untuk tetap mewartakan itu. Tetapi saudara juga harus menghindari timbulnya kekerasan. Kita harus cerdik, kita harus bisa melihat situasi kondisi, sehingga jangan sampai kemurnian Injil ternodai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran ini, saudara dan saya kembali diingatkan bahwa saudara dan saya memiliki tugas, yakni menyampaikan Injil kebenaran kepada setiap orang. Kita harus memiliki kecerdikan di dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kecerdikan yang sungguh-sungguh mengarahkan kepada satu tujuan, yakni menyampaikan Injil kebenaran yang penuh dengan kemurnian. Kita harus menghindari konflik. Kita harus datang dengan damai, sebab kita adalah pendamai, juru damai dengan Allah. Kita harus siap, kita harus waspada. Tantangan pemberitaan Injil ada di tengah-tengah kita. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa Dia, yaitu Tuhan, akan mengirim Roh Tuhan, Roh Kudus, untuk memampukan saudara dan saya menyampaikan Injil kebenaran itu, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya kebenaran ini memotivasi saudara dan saya untuk kembali bangkit mewartakan Injil kebenaran, agar setiap orang boleh diselamatkan. Bertindaklah tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran yang boleh kami terima. Renungan yang luar biasa yang kembali mengingatkan pada kami tugas tanggung jawab kami sebagai para murid pengikut Kristus, yakni menyampaikan Injil kebenaran kepada setiap orang. Tetapi melalui kebenaran ini kami juga diingatkan bahwa ketika kami menyampaikan ini penuh dengan tantangan, di depan menghadang berbagai penganiayaan. Tetapi syukur bagi Tuhan, oleh karena Engkau yang akan menyertai, menolong, memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.